Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Al-iman bisyafa'ah yaumal qiyamah, mengimani syafaat kelak akan terjadi di hari kiamat. Syafaat, ya. Qala rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wal imanu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang termasuk bentuk akidah ahlus sunnah, di mana para ahlus sunnah mengimani keberadaan, existence syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam kelak nanti, ya. Wa biqaumin yukhrajuna minan nar ba'dama ihtaraqu wa saru fahman, dan mengimani bahwa kelak akan ada kaum yang dimana mereka dikeluarkan dari api neraka setelah mereka terbakar habis dan menjadi arang. Mereka dikeluarkan, diselamatkan dari neraka. Kita mengimani akan keberadaan hal tersebut kelak. Fayu'mar bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar. Kemudian para orang-orang yang dikeluarkan tersebut dari neraka, ya, ditaruh di sungai yang ada di dekat pintu surga, ya, sebagaimana datang keterangannya di dalam athar, di dalam riwayat-riwayat yang ada. Kaifa syaa Allah, dengan cara yang Allah kehendaki. Wa kama syaa Allah, bagaimanapun caranya Allah kehendaki. Innama huwal imanu bihi, ya. Adapun kita diwajibkan hanyalah apa? Beriman kepada hal tersebut, wa tasdiq bihi, dan mempercayai akan adanya hal tersebut, ya. Jadi syafaat, ikhwani rahimakumullah, termasuk bentuk usul ahlus sunnah, ya. Di dalam perkara syafaat ini, sebagaimana di dalam perkara-perkara lain, ahlu sunnah berada di tengah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebagian kaum ghalau fi itsbat asy-syafa'ah, berlebihan di dalam menetapkan keberadaan syafaat. Sebagian kaum, oke? Seperti apa? Sufiyah, para kaum sufi, ubadul kubur, para penyembah kubur, mereka meyakini juga syafaat, meyakini. Tapi akhirnya mereka memintanya dengan cara yang keliru, meminta syafaat kepada manusia, sehingga akhirnya mereka mengkeramatkan kuburan-kuburan orang-orang tertentu dan lain-lain. Tuh, mereka meyakini keberadaan syafaat, tapi berlebihan dalam hal itu, sehingga akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebagian kaum nafau asy-syafa'ah, menafikan syafaat, seperti golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka tidak menerima keberadaan syafaat. Adapun ahlu sunnah di mana di tengah. Kita mengimaninya tapi dengan konsep keimanan kepada syafaat yang benar, sebagaimana datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Syarah yang disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah di dalam hal ini, fasyafa'ah thabitah lin nabi alaihi salatu wassalam, maka syafaat ini jelas ada, ya, dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fi arasat yaumil qiyamah hinama yashtaddu bin nasil haul. Kelak nanti di panggung hari kiamat nanti, ketika para manusia berada dalam keadaan panik dan ketakutan. Yadhhabun ila Adam, thumma ila Nuh, thumma ila Ibrahim, thumma ila Musa, thumma ila Isa alaihi wassalatu wassalam. Para manusia pergi menghampiri Adam, menghampiri Ibrahim, menghampiri Nuh, menghampiri Musa, menghampiri Isa. Mereka semua dimintai pertolongan, tolong kami, beri kami syafaat. Tapi mereka semua berkata, nafsi, nafsi. Enggak bisa. Yang lain, para nabi dan rasul nggak bisa yang lain, sehingga akhirnya mereka mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua rasul-rasul dan nabi-nabi tersebut menolak permintaan syafaat para manusia pada saat itu, dikarenakan apa? Mereka sadar bahwa mereka pun memiliki kekurangan, sehingga nggak bisa meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi para manusia. Diminta kepada Adam alaihi salam merasa telah melanggar perintah Allah dengan mendekati pohon terlarang. Mereka mendekati Nuh alaihi salam, okay?
Nuh nggak bisa meminta syafaat kepada Allah. Kenapa? Karena merasa pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya termasuk yang ditenggelamkan. Iya kan? Allah janjikan, katanya, aku akan selamatkan engkau dan para ahlimu, kepada Nuh alaihi salam. Tapi ternyata kok anaknya ditenggelamkan. Iya kan? Nah, Nuh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia termasuk ahliku dan sesungguhnya janjimu hak. Ya kan? Namun Allah menjawabnya bahwasanya itu anakmu bukanlah ahlimu, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia adalah amalan yang tak saleh. Nuh nggak bisa juga. Idhabu ila akhi, pergilah kalian kepada saudaraku Ibrahim. Mereka menghampiri Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pun nggak bisa, karena pernah merasa berbohong dengan 3 kebohongan yang pada hakikatnya 3 kebohongan ini bukan kebohongan, ya, hadza ngeles, tauriyah. Idhabu ila akhi, kalian pergilah kepada saudaraku Musa alaihissalam. Mereka semua datangi Musa alaihissalam, cuma Musa pun nggak bisa karena dia pernah membunuh manusia. Oke, ketika berseteru dia pun memukul seseorang, akhirnya orang tersebut langsung mati terbunuh dengan pukulan Musa alaihissalam. Pergilah kepada saudaraku Isa. Isa juga nggak bisa. Isa berkata, pergilah kepada saudaraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun dihampiri oleh manusia dan mereka meminta tolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang, "Na'am ana laha, ya aku yang bisa. Aku, yakni aku yang bisa memberi syafaat." Ya. ويذهب فيخر ساجدا تحت العرش طويلا يحمد الله بمحامد لا يعرفها الآن وإنما يلهمه الله إياها في ذلك الوقت ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. Akhirnya Nabi pun ketika para manusia meminta syafaat kepadanya, meminta pertolongan, Nabi berkata, ya akulah yang dapat memberinya. Nabi pun pergi mendekati arsy. Nabi pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangat panjang, dan dia memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Allah dengan pujian-pujian dan sanjung-sanjungan tertentu yang sekarang dia belum mengetahuinya sallallahu alaihi wasallam. Yani nanti cara memuji dan menyanjung Allah untuk meminta syafaat tersebut Allah akan ilhamkan apa aja yang harus dibaca di dalam pujian dan sanjungan di dalam sujudnya kepada Allah. Allah akan ilhamkan kepadanya nanti pada saat itu. Okay? Nabi terus menyanjung dan bersujud dan menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang panjang demikian. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta, dan mintalah niscaya kau akan diberi, washfa' tushaffa', mintalah syafaat, berilah syafaat, niscaya kau akan diberi syafaat. Ya. Itu hadis diriwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Walahu syafa'at akhar fi raf'i darajat qaumin istahaqqu darajati dunya fil jannah. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat-syafaat bentuk-bentuk lain, nggih, kepada beberapa kaum, nggih, yang harusnya masuk neraka tapi nggak bisa. Nanti masuk seharusnya masuk neraka, namun dengan syafaat tersebut terselamatkanlah mereka sehingga masuk surga. Nah, secara singkat nanti jenis-jenis syafaat demikian. Ada syafaat nih yang sifatnya syafaat hanya akan terjadi kepada hamba Allah yang beriman dan tidak syirik. Udah, itu doang. Oke? Jadi syafaat ini bagi ahlul kabair, bagi orang-orang yang memiliki catatan dosa-dosa besar tapi punya asal keimanan, tapi memiliki keimanan. Nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul semuanya pun pada dasarnya bisa memberi syafaat. Tapi ada hanya syafaat yang khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul, nabi-nabi yang lain enggak bisa, kayak syafaat yang barusan kita ceritakan. Oke? Para malaikat bisa, para nabi, para saleh bisa nanti. Para penduduk surga secara umum bisa memberikan syafaat. Udah. Oke? Tercakuplah di dalamnya kawan yang saleh, anak yang saleh. Tuh. Oke? Nah, bentuk-bentuk syafaat ini, ada syafaat bagi mereka yang harusnya masuk neraka terselamatkan sehingga akhirnya mereka jadi masuk
Enggak. Ini bentuknya satu. Bentuk syafaat yang kedua bisa jadi, yaitu apa? Syafaat bagi mereka yang berada di dalam neraka, diselamatkanlah mereka, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkanlah ke dalam surga. Tuh, bentuknya yang kedua. Bentuk syafaat yang ketiga, mereka yang berada di dalam surga tapi levelnya rendah di surga, mendapatkan syafaat sehingga naik levelnya di surga. Dah, ya. Dan kemudian sebagian ulama berkata ada syafaat yang keempat, yaitu apa? Syafaat yang hanya dikhususkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kasus sebagaimana banyak diriwayatkan. Seperti apa? Syafaat tadi ketika sebelum dimulainya hari persidangan di mana semua berada dalam keadaan takut dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat bagi mereka, di mana rasul-rasul yang lain menolak dan nggak bisa memberi syafaat. Ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat juga yang khusus untuk Nabi yang jenis keempat ini, diantaranya juga syafaatnya bagi pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib mati di atas kesyirikan. Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pamannya Abu Talib, dikarenakan sayangnya, pengorbanannya, bantuannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mati di atas kesyirikan. Ya, Nabi pun ditegur dan datanglah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak juga orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas mereka meminta ampun bagi orang-orang yang musyrik, walau kanu ulul qurba, kalaupun mereka sedekat-dekatnya keluar min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim, setelah jelas bahwa mereka telah jadi penduduk neraka, yakni setelah jelas mereka mati di atas kesyirikan, haram kita minta ampun kepada Allah. Kalau udah mati masih hidup, nah boleh minta hidayah. Buat orang-orang yang masih musyrik atau kafir, boleh minta hidayah, boleh. Tapi udah mati nggak boleh mintakan ampun. Ditegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian permohonan Nabi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Diringankanlah azabnya Abu Talib. Tidak sebagaimana kaum musyrikin, umumnya mereka yang berada di dalam azab yang pedih. Abu Talib diringankan. Dia berada di atas sebuah, ada yang mengatakan sendal, ada yang mengatakan tempat yang begitu panas, saking panasnya tempat tersebut. Yaghli minhu dimahu, ubun-ubunnya mendidih. Oke, ubun-ubunnya mendidih. Bayangkan apabila ubun-ubunnya mendidih, maka apa yang terjadi dengan apa yang di bawah ubun-ubun? Apabila ubun-ubun, sesuatu yang paling jauh dari kaki sampai mendidih, ususnya gimana? Apa yang terjadi dengan ususnya? Apa yang terjadi dengan lambungnya? Iya kan? Oke? Banyak keterangan tentang hal ini, di mana Abu Talib ditaruh di tepian neraka. Di tepian neraka, enggak di tengah, tapi di tepian neraka. Itu jenis syafaat yang hanya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk-bentuk syafaat. Kemudian jadi bentuk-bentuk syafaat, nah disebutkan sini Nabi memiliki banyak bentuk syafaat, di antaranya syafaat bagi kaum yang harusnya mereka masuk syurga namun di level yang rendah. Nabi pun memberi syafaat kepada mereka, akhirnya mereka naik tuh. Ya, naik levelnya di syurga, naik ke syurga yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk syurga dengan amalan atau dengan rahmat Allah? Level syurga dengan rahmat apa dengan amalan? Level amalan, awas. Iya betul, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi level di syurga mana nanti? Amalan, awas. Di luar amalan ada apa? Syafaat yang menentukan level di syurga. Ini syafaatnya. Syafaat anak juga. Anak yang saleh. Seperti riwayat Imam Ahmad rahimahullah, seseorang diberikan manzilah aliyah yaumal qiyamah, syurga level tinggi di hari kiamat. Orang tersebut tahu bahwa amalannya enggak setinggi itu.
Enggak sebaik itu. Dan dia bertanya, "Ya Rabbi, anna hadza?" Wahai Tuhanku, dari mana aku dapatkan hal ini? Kemudian dijawab baginya, "Bidu'ai waladika lak." Kau dapatkan hal ini dari doa anakmu bagimu. Tuh. Naik level di surga. Ya. Kemudian syafaat yang bagi sebuah kaum yang harusnya mereka masuk neraka, Rasul pun memberi syafaat kepada mereka sehingga mereka tidak masuk neraka dan kemudian terselamatkan dari neraka. Masuklah mereka ke dalam syurga. Atau juga bentuk syafaat kepada sebuah kaum yang sudah berada di dalam neraka dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan, dikarenakan dosa-dosa besar yang terjadi pada mereka. Diberi syafaat bagi mereka, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pun para nabi, para malaikat atau orang-orang saleh, akhirnya mereka pun diselamatkan dari neraka. Dibawa ke surga dalam keadaan hangus seperti arang. Kemudian mereka ditaruh di sungai yang ada di pintu surga. Kemudian mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya tetumbuhan. Tubuh mereka kembali sebagaimana tumbuhnya tetumbuhan. Ya. Hadhihi syafa'ah wa syafa'at ukhra yusharikuhu fiha al-anbiya was-siddiqun was-salihun wal malaikah. Demikianlah bentuk-bentuk syafaat, dan di antara banyak syafaat ada yang juga dapat diberikan oleh para nabi-nabi lain dan para siddiqin, para salihin dan para malaikat. Hadis-hadis tentang syafaat ini mutawatir, banyak, begitu banyak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam sahihain, di dalam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, atau yang lain, ya. Di antaranya hadis yang masyhur diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang akhrij minan nar man kan fi qalbihi mithqal dinar min iman. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, memerintahkan, keluarkan dari neraka siapapun yang kalian temui di hati mereka masih ada kadar keimanan, kalaupun hanya sedikit. Terus kalaupun hanya sebesar dinar atau dirham, kalaupun hanya sebesar biji sawi, kalaupun lebih kecil dari biji sawi, masih ada kadar keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. Ini hadis masyhur, ya. Fallahu tabaraka wa ta'ala yukhrij al-muwahhidin minan nar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hal ini dapat kita tangkap, Allah menyelamatkan para ahli tauhid dari api neraka bima ma'ahum minal iman, dikarenakan kadar keimanan yang masih ada pada mereka. Walau kan adna min mithqal dzarrah, kalaupun kadar keimanan tersebut begitu kecil, bahkan lebih kecil daripada biji sawi, biji dzarrah, Kama sabat dzalika fil ahadits as-sahihah, sebagaimana hal tersebut banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih. Yunkiru hadhihi syafa'ah al-khawarij wal mu'tazilah wal rawafid. Kaum yang mengingkari keberadaan syafaat ini adalah golongan khawarij, golongan mu'tazilah, golongan rafidah. Para ahlul bid'ah mengingkari, di antara golongan ahlul bid'ah yang mengingkari keberadaan syafaat ini kelak adalah golongan-golongan tersebut. Ya. Seperti biasa, gaya umum ahli bid'ah, mereka bergantungan atau berpegangan kepada nas-nas yang sifatnya umum, berpaling dari sifatnya yang khusus. Selalu begitu. Mereka akan berhujjah dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang secara umum. Seperti apa misalnya? Misalnya ada ayat-ayat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah." Ya? Yani bertakwalah kalian kepada Allah sebelum datang nanti suatu hari yang tiada lagi jual beli padanya, tiada lagi perhitungan sahabat nanti, sahib-sahiban, enggak ada. Tidak ada juga syafaat pada hari tersebut. Padahal ayat ini, apabila kita mau perhatikan, Allah sedang berbicara kepada siapa? Kepada kafir. Tidak ada syafaat untuk mereka memang. Tapi mereka bergantung dengan ayat ini dan dihajar semuanya. La kafir wala muslim dapat syafaat. Tidak kafir, tidak muslim dapat syafaat. Demikian gaya ahlul bid'ah, selalu bergantung sama nas-nas yang sifatnya umum, yang masih multitafsir, mutasyabihat. Iya kan? Fammal ladzina fi qulubihim zayghun
fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wili. Mereka yang pada dasarnya terdapat penyimpangan di hatinya, mereka akan selalu terus berpegang kepada perkara-perkara yang mutasyabihat, yang masih multi tafsir. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menjadikan fitnah atau menyimpangkan maknanya, ta'wili. Begitu. Dan kemudian Allah pun berfirman di surat Muddathir, "Fama tanfa'uhum syafa'ah syafi'in, syafa'atu syafi'in." Sungguh tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Jadi tidak ada syafaat katanya gitu. Padahal ini lagi ngomong kepada orang-orang kafir. Ya. Ta'allaq ahlul ahwa bihadhil umumat. Seperti biasa para ahli hawa, ahli bid'ah bergantung kepada nas-nas yang sifatnya masih terlalu umum. Taraku an-nusus al-mutawatirah, dan berpaling mereka meninggalkan nas-nas yang jelas khusus menjelaskan dan mutawatir keterangannya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraku ba'd nususil Quran, dan mereka berpaling dari sebagian nas-nas Al-Quran yang menjelaskan dengan lebih spesifik keberadaan hal ini bagi orang-orang yang beriman. Ya. Yang dimana banyak juga ayat yang menunjukkan akan keberadaan syafaat bagi orang-orang yang beriman, terjadi bagi orang-orang yang beriman, yang dimana Allah ridha kepada mereka. Misalnya Allah berkata, Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Tuh. Tidaklah dapat mendapatkan syafaat, okay? Tidaklah mereka dapat memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai. Nah, berarti ada yang mendapatkan syafaat kan? Yaitu mereka yang Allah ridhai, yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun berfirman, "Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Sungguh tidaklah bermanfaat sama sekali syafaat yang ada nanti kecuali bagi mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada kan syafaat gitu. Tidak bisa dinafikan secara umum. Allah berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin Allah? Berarti ada yang Allah izinkan. Tuh, berarti ada syafaat memang. Nah, mereka berpaling dari ayat-ayat yang menerangkan adanya keberadaan ini. Hadis-hadis sunnah yang mutawatir, pura-pura buta, berpaling. Berpegangan dengan yang umum, yang mutasyabihat. Ya, seperti biasa. Fal kuffar la ya'zan bisyafa'ah fihim wa la yaqbaluha abadan. Yang maksud dari ayat-ayat yang dimana di situ Allah menafikan keberadaan syafaat itu bagi orang-orang yang kafir. Allah tidak memberikan izin kepada siapapun untuk memberikan syafaat kepada orang-orang kafir. Dan syafaat bagi orang-orang kafir tidak berefek sama sekali. Itu maksud ayat-ayat tersebut. Abadan, selamanya. Hatta inna Ibrahim, bahkan Ibrahim alaihissalam mencoba memberi syafaat kepada ayahnya, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim adalah abul anbiya, bapaknya para nabi, tapi tertolak tetap. Ya. Kenapa? Karena bapaknya mati di atas kekafiran. Siapa nama bapaknya? Azar. Ya. Dan Nabi SAW memiliki syafaat khusus miliknya yang diberikannya kepada Abu Talib, sebagaimana tadi kita jelaskan. Oke? Maka ayat-ayat yang menjelaskan sekali lagi bahwa syafaat tersebut dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bermanfaat, oke? Itu ditunjukkan kepada orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran. Ammal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, maka Allah berfirman, "Fakam min malakin fis samawat." Maka berapa banyak para malaikat yang ada di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, yang dimana syafaat-syafaat mereka tak berefek sedikit pun, illa, kecuali min ba'di ayyadzan Allah, kecuali setelah Allah izinkan, liman yasha wa yarda, bagi siapapun yang Allah kehendaki dan ridhoi. Tuh, berarti para malaikat bisa memberikan syafaat? Bisa, asal diizinkan oleh Allah. Oke? Diizinkan. Siapa yang dikasih syafaat? Diizinin gak? Si fulan dikasih syafaat gitu. Siapapun yang Allah kehendaki dan Allah
ridhai. Ya. Nah demikian kita ahlu sunnah, meyakini keberadaan syafaat. Tapi syafaat semuanya kuasanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan dan meridhoinya. Jadi kesalahan mereka yang ghalau, yang berlebihan di dalam isbat, menerapkan, meyakini keberadaan syafaat, seperti para ahlus sufiyah dan ahlul kubur, ubadul kubur. Kesalahan mereka adalah di mana mereka meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu salah. Minta syafaat kepada makhluk itu syirik. Syafaat ada. Tapi minta syafaat kepada makhluk syirik. Kenapa? Yang memiliki keputusan, kuasa untuk menyelamatkan seorang hamba atau mencelakakannya di dunia di akhirat itu hanya kuasa Allah. Ketika kau meminta sesuatu yang hanya menjadi milik kuasa Allah, kepada makhluk, maka kau telah melakukan kesyirikan. Gitu ya. Nabi bisa ngasih syafaat? Bisa. Tapi boleh nggak kita berkata, ya ayuhan Nabi syafi'na, wahai sekalian Nabi berilah kami syafaat? Syirik. Kalau mau minta kepada Allah, ya Allah jadikan kami termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi-Mu. Nah itu baru di atas tempatnya yang benar. Oke? Tapi kekuburan orang-orang saleh, kekuburan para wali dan sunan, dengan meyakini nih mereka nanti kelak akan memberikan kita syafaat. Nah ini ainu syirkil musyrikin. Ini adalah kasus kesyirikan yang terjadi pada kaum musyrikin terdahulu di Jazirah Arab. Mereka ini bukan nyembah patungnya, tapi sosok yang dikenang dengan monumen itu. Kenapa demikian? Mereka meyakini bahwa Lata, Uzza, Hubal nih orang-orang saleh yang nanti akan bisa memberikan kita syafaat di sisi Allah. Tuh, pola kesyirikan yang sama. Jadi salah minta syafaat sama makhluk, awas, nggak boleh. Ya, nah, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata berapa banyak dan berapa banyak malaikat yang berada di langit-langit tersebut. La tughni syafa'atuhum syai'an. Yang dimana syafaat-syafaat mereka tak berefek sedikit pun. Illa kecuali min ba'di ayyadzan Allah. Kecuali setelah Allah izinkan. Liman yasha wa yarda. Diizinkan pun bagi siapa saja yang dikehendakinya dan diridhoinya. Allah pun berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali hanya dengan seizinnya. Tuh, jadi semua keputusannya ada di tangan Allah, hanya kuasa Allah. فهذه الشفاعة المأذون فيها في المؤمنين ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة المتواترة. Maka syafaat-syafaat demikian yang diizinkan bagi orang-orang yang beriman itu jelas keberadaannya ada, ditegaskan di dalam kitab, ditegaskan di dalam sunnah dan mutawatir. Yani banyak jalurnya, banyak hadis yang meriwayatkan makna demikian. Nah ini yang dibilang mutawatir. Ma'nan. Mutawatir kan ada lafzon, ada ma'nan. Mutawatir lafzon, yakni redaksinya dari zaman dulu semua periwayat meriwayatkan demikian. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tuh, semua periwayat meriwayatkan dengan lafaz demikian. Ini mutawatir lafzon, mutawatir redaksinya mutawatir, bukan hanya maknanya. Ada beberapa hal yang mutawatir tapi maknanya mutawatir. Seperti apa? Kasus keberadaan syafaat ini. Begitu banyak datang hadis dari Nabi SAW yang mengisyaratkan, menyebutkan tentang keberadaan syafaat. Maka makna syafaat ini mutawatir. Gitu. Ya? Fayashfa'ur rasul wa ghairuhu fi raf'i darajatil mu'minin. Maka Rasul dan selain Rasul pun kelak dapat memberikan syafaat. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tuh. Dan wa fi adam idkhalihim annar, untuk menyelamatkan beberapa orang yang beriman dari api neraka sehingga mereka tidak masuk neraka. Wa fi ikhrajihim minha, atau mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka. Karena dzakarna salafan, seperti telah kita sebutkan. Maka dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa syarat-syarat syafaat, nih syaratnya, ya. Yang pertama, ridallahi 'alal masyfu' lahu. Allah mesti meridhai dulu
orang yang diberi syafaat. Tuh, Allah mesti meridhoi dulu, Allah mesti ridho kepada orang yang diberi syafaat. Nih orang akidahnya benar nggak, tauhidnya benar nggak, apa syirik? No, ya. Kalau seseorang dengan semua bentuk kesyirikan dia, dengan semua bentuk kebidahan yang ada padanya, maka bukanlah orang yang Allah ridhoi yang demikian. Nggak demikian. Allah mesti meridhoi dia dulu. Ikhlas nggak dia, minimal itulah. Katakan kalaupun ada kekeliruan di ibadah atau ini, tapi berangkat dari ketidaktahuan, oke lah, mungkin dimaafkan oleh Allah. Allah mesti meridhoi dulu. Orang yang diberi syafaat bukan orang sembarangan. Oke? Orang-orang yang Allah ridhoi perkataannya dan amalannya. Tuh. Oke? Di situ Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Tidaklah mereka dapat memberi syafaat kecuali hanya bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ya? Al-Anbiya, surat Al-Anbiya. Kemudian Allah pun berkata, "Wala yarda li ibadihil kufr." Dan Allah tidak meridhai kekufuran pada hambanya. Yani apabila terjadi kekufuran pada hamba tersebut, maka bukanlah dia termasuk orang-orang yang Allah ridhoi. Wa min thamma, dari situ bukanlah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Dan kemudian diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung kelak yang mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka Rasul pun berkata, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku telah menyangka wahai Abu Hurairah, alla yas'alani an hadza al-hadits ahad awwal mink." Sungguh telah kusangka Abu Hurairah tidak akan menanyakan aku tentang hal ini seorang pun sebelum engkau. Yani aku udah nebak bahwa engkau pasti orang pertama kali akan mempertanyakan hal ini kepadaku. Lima ra'aitu min hirsik. Dikarenakan apa? Dikarenakan aku melihat betapa kau bersemangat, okay, alal hadis, untuk mengumpulkan kabar-kabar dariku, hadis-hadis dariku. Rasul pun berkata, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah." Manusia yang paling beruntung, paling berbahagia yang mendapatkan syafaatku kelak nanti di hari kiamat, man qala la ilaha illallah, mereka yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbih aw nafsih, dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan segenap hati. Tuh, bukan la ilaha illallah di lidah, tapi la ilaha illallah dengan segenap hatinya. Ya, ini sebagaimana kita memahami kalimat tauhid yang menyelamatkan seseorang dari api neraka, nggak sembarangan. Oke? Tauhid yang benar, yang berefek kepada amalannya juga, ya. Kemudian syarat yang kedua, ridha Allah, syafi', Allah pun harus meridhai orang-orang yang memberi syafaatnya. Tuh, yang dikasih syafaat haruslah orang-orang yang Allah ridha. Yang memberi syafaat pun harus orang-orang yang Allah ridhai, bukanlah para orang-orang yang meninggalkan dan melanggar dan kemudian melakukan kesyirikan dan kekufuran. Yang kayak gini nggak bisa ngasih syafaat. Sebagaimana mereka, sebagian kaum mengagungkan beberapa wali-wali yang sudah sampai tingkat tertentu dan nggak usah lagi dia sholat, ya salam, sehingga halal baginya perkara-perkara yang haram dan lain-lain. Nah yang kayak gini Allah nggak ridho. Nggak bisa ngasih syafaat yang kayak gini. Dianya aja keder masih, ya kan? Allah mesti meridhoi dulu, benar gak ini orang? Di atas akidah yang benar gak? Di atas tauhid yang benar gak? Sehingga dia layak memberikan syafaat. Ya? Ini dalilnya adalah ayat yang tadi, wa kam min malakin fis samawat. Berapa banyak malaikat bahkan yang berada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, yang tidak berefek syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di ayyadzan Allah, kecuali setelah Allah izinkan, liman yasha' wa yarda, bagi siapapun yang dikehendakinya untuk bisa memberikan syafaat, gitu. Siapapun yang Allah ridhoi untuk dapat memberikan syafaat. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, iznullah bisyafa'ah, Allah pun harus mengizinkan syafaatnya juga, mengizinkan praktek syafaat. Di situ Allah berfirman,
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali hanya dengan seizinnya. Tuh. Katakan di manusia diridhoi oleh Allah dapat memberikan syafaat. Ini orang pun yang dikasih syafaat pula diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah tidak mengizinkan terjadinya syafaat, maka enggak ada syafaat-syafaatan. Allah mesti mengizinkan adanya praktek syafaat tersebut, ya. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'ah jami'a." Katakanlah bahwa hanya milik Allah lah semua bentuk syafaat. Lahu mulkus samawati wal ard. Hanya miliknya lah kerajaan yang ada di langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Dan kemudian hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Baik, kita dengar.